Ada seseorang pembuat makanan ringan, kemudian makanan tersebut dititipkan ke toko-toko supaya dijualkan oleh toko tersebut, dan toko tersebut mengambil untung sendiri dari penitipan makanan tersebut. Pertanyaan, apakah boleh bagi pihak toko untuk mensyaratkan persenan keuntungan dalam kasus seperti deskripsi di atas? Jawabnya ada, diperbolehkan dengan mengikuti pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang membolehkan dengan cara, yaitu pihak pembuat makanan atau pemilik barang mengatakan kepada toko, ini kamu jual dengan harga sekian, dan lebihnya untuk kamu. Maksudnya itu, ini kamu jual dari sekian, kalau kamu bisa menjual lebih dari itu, maka selebihnya untuk kamu. Itu loh maksudnya. Bi'hu bikadha wa kadha famazada fahuwa laka. Juallah ini dengan harga sekian-sekian, maka kalau masih ada yang lebih dari itu, maka itu untuk kamu. Itu seperti itu. Nah, ini biasa akad ini banyak dibuat di toko-toko. Nanti pemilik barang bawa ke toko dengan harga dari aku, harganya sekian, ya kan? Kemudian toko itu menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga dari orang yang nitip barang, orang yang bawa barang. Biasanya seperti itu. 2. Masalah meninggalkan mobil di bengkel. Ada seorang yang menyerahkan mobilnya ke pihak bengkel untuk diservis. Lalu dia meninggalkan mobilnya di pihak bengkel tersebut selama 3 tahun lebih. Dan pihak bengkel kehilangan nomor telepon pemilik mobil, sehingga tidak bisa menghubungi pemilik mobil bahwa mobil sudah jadi, sehingga tidak bisa menghubungi pemilik mobil untuk memberitahu bahwa mobilnya sudah jadi, boleh diambil. Dan pemilik mobilnya pun tidak menghubungi dan tidak datang ke pihak bengkel selama 3 tahun lebih. Sehingga pihak bengkel menganggap bahwa pemilik mobil ini nggak akan kembali lagi. Akhirnya mobil tersebut tidak dirawat selama 3 tahun lamanya, sehingga ada kerusakan sebab didiamkan selama 3 tahun. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pihak bengkel jika nomor pelanggan hilang sehingga tidak bisa menghubunginya? Apakah kerusakan yang muncul akibat didiamkan masih menjadi tanggung jawab pihak bengkel? Enggak. Itu kesalahan pemilik mobil yang tidak mau mengambil mobilnya. Mobil-mobil sendiri dirusak-rusakkan sendiri, masa orang bengkel mengganti? Enggak lah. Kang Mail memilih kebun yang begitu luas, tapi ia tidak mampu untuk menanaminya dikarenakan ada biaya. Tidak ada biaya. Untuk itu ia berhutang ke toko bibit tanaman. Pihak toko memberikan pinjaman berupa bibit tanaman dengan syarat nanti setelah datang masa panen, tanaman tersebut dijual kepadanya dengan harga di bawah standar. Tidak dijual ke toko dengan harga bawah standar. Pertanyaan, bagaimanakah hukum berhutang dengan cara tersebut? Jawabnya adalah haram dan tidak sah. Jika tidak diperbolehkan, bagaimanakah jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah agar pihak toko tetap mendapatkan keuntungan adalah dengan akad jual beli saja, dengan pembayaran secara tempo. Jadi beli bibit dan yang toko itu menjual bibit, itu hanya saja harganya bibit nanti itu dibayar kemudian hari dengan tempo. Dengan cara bibitnya dijual ke petani dengan harga yang lebih mahal. Adapun pembayarannya yang agak mahal, makanya seperti itu. Adapun pembayarannya diberi tempo yang sudah ditentukan, umpamanya 4 bulan. Nah, biasanya itu kalau padi itu 4 bulan sudah panen. Dan petani tidak harus menjual hasil panennya ke pihak toko tersebut. Dan petani tidak harus menjual hasil panennya ke
ke toko tersebut. Jual mana-mana boleh itu. Tapi nanti itu mesti harus membayar harga daripada bibit tanaman tadi. Apa aja tanamannya? Masalah tata cara menitip salam dan menyampaikan salam. Bagaimana tata cara yang benar untuk menitipkan salam dan menyampaikan titipan salam? Ini banyak sekali terjadi sehari-hari ya. Ada dua pendapat. Menurut Syekh Romli dalam menitipkan salam harus ada kata-kata salam yang sah. Assalamualaikum aja seperti. Dari salah satu orang yang menitipkan atau yang dititipi salam. Orang yang menitipkan atau yang dititipi salam. Contoh, jika seorang menitipkan salam dengan mengatakan salim li ala fulan, sampaikan salamku kepada fulan. Nah, atau ucapkanlah salam dariku untuk fulan. Maka orang yang dititipi harus menyampaikan, niki Pak Tuan, ini ada si fulan menyampaikan salam kepada Tuan. Nah, fulan menyampaikan salam kepada Tuan. Assalamualaikum min fulan. Nah, seperti itu. Terus kemudian orang yang dikasih salam itu baru jawab, nanti ada jawabannya, ada tata cara jawabnya. Apabila orang yang titipkan salam menggunakan kalimat assalamu ala fulan, faballighu lahu, semoga keselamatan atas fulan, maka sampaikanlah kalimat ini kepadanya. Nah, tapi kalau orang yang titip, ya, orang yang titip salam itu sudah mengatakan assalamu ala fulan, itu, assalamu ala Ahmad, nah, seperti itu. Lah, sampaikan ini ke Ahmad. Nah, yang titip bilang seperti itu. Maka orang yang dititipi cukup menyampaikan itu si fulan menyampaikan salam kepada kamu atau mendoakan keselamatan kepada atas kamu, boleh. Jadi enggak perlu mengucapkan assalamualaikum lagi. Dua, menurut Syekh Ibnu Hajar tidak disyaratkan sigat salam. Kalau Ibnu Hajar tidak mengharuskan menyampaikan assalamualaikum, tidak perlu. Tapi hanya jaga itu salam itu saja. Tidak disyaratkan sifat salam yang sah baik dari orang yang menitipkan atau orang yang menyampaikan titipan salam. Dah, itu aja. Catatan. Adapun hukum menyampaikan salam ditafsil. Sekarang hukumnya, kalau orang dititipi itu bagaimana? Apakah wajib atau sunnah atau jawaz? Apabila orang yang dititipi menyanggupi, maka hukum menyampaikan salam adalah wajib. Sampaikan salamku kepada fulan ya. Ya, nggih, kalau sampaikan. Lah, ini wajib akhirnya dia. Kalau menolak atau diam, maka tidak wajib untuk menyampaikannya. Kalau diam saja. Kalau menolak, nggak mau atau diam saja, maka itu tidak wajib menyampaikannya. Hukum menjawab titipan salam, hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang menyampaikan salam kepada, maka hukumnya adalah wajib. Cara menjawabnya seperti ini. Cara menjawab yang benar, yaitu alaika wa alaihi salam. Semoga atas engkau dan atas dia juga keselamatan. Ya, arti yang dititipi juga dapat, yang titip juga dapat. Ya. Atau alaihi salam. Semoga atas dia salam. Nah, ini kalau ini agak pelit sedikit ini alaihi salam ini ada. Ini juga boleh. Ini alaikumassalam, semoga atas kalian berdua keselamatan. Ini bagus. Ini baik juga. Tapi itu boleh aja. Syarat-syarat yang seperti boleh aja. Salam itu penting. Salam itu mendatangkan mahabbah. Dan mahabbah antara seorang iman dengan orang iman yang lain itu adalah menyempurnakan imannya. Yang lebih penting. Sedangkan orang itu bisa masuk surga hanyalah dengan iman. Tidak bisa orang itu masuk surga tanpa iman.
Tandanya orang itu beriman, senang sama orang iman. Tandanya seseorang itu senang sama orang iman, doakan orang iman ben selamat di dunia dan akhirat. Nah, ya nah. Tandanya orang itu sungguh-sungguh cintanya kepada seseorang yang beriman, maka dia akan perhatian kepada saudara imannya, saudara Islamnya. Nah, tandanya orang perhatian mesti akan menjaga saudara Islamnya dari perkara yang merugikan saudara Islamnya, rugi dunia ataupun rugi akhirat. Nah, melihat saudara Islamnya mau loncat dari bumbungan rumah, oh jangan, ini perhatian. Nanti patah kakimu. Nah, ini orang perhatian. Seperti perhatiannya seorang ayah atau ibu ketika anak kecilnya itu naik pagar, mau loncat dari pagar, ketinggian 10 meter. Nah, akhirnya jangan, benjut nanti kamu. Bukan hanya benjut, mampus. Ini perhatian. Nah, itu urusan dunia. Lah demikian juga urusan akhirat. Melihat saudara Islamnya ini sudah azan di masjid sana, kok tidak berangkat ke masjid, maka didatangi supaya datang ke masjid sholat berjamaah. Nah, ini bagian dari perhatiannya orang Islam kepada saudara Islamnya. Maka dikatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang iman laki-laki, orang-orang iman perempuan, satu sama lain adalah kekasih satu sama lain. Orang iman itu kekasih sama orang lain. Ini tanda kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu karena kekasih, mencintai, mesti perhatian. Perhatian pertama kali yang paling penting menunjukkan orang itu perhatian apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini. Maka kalau orang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau dakwah, gak perhatian kepada saudara Islamnya. Itu makanya. Nah, inilah yang mesti kita latih supaya diri kita ini jadi orang iman yang sempurna. Dengan apa? Dengan yaitu selalu menjaga saudara-saudara Islam kita ini, dan juga itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau kita menjaga orang lain, yaitu kalau orang lain dalam kondisi mau terjerumus dalam suatu perkara yang berbahaya, maka diri kita sendirilah yang akan menjaga, malah yang terjaga juga. Orang begitu itu. Orang nyuruh ayo sholat, nanti dia yang nomor satu sholatnya. Sholat sunnah harus dikerjakan 6 rakaat. Yang bilang selalu 6 rakaat kerjakan, nanti mesti sholat. Nggak mungkin orang 6 rakaat kerjakan diem saja melihat, nggak mau sholat, nggak ada. Orang itu kalau menyampaikan suatu kebaikan, mesti dia sendiri akan mudah, ringan untuk mengamalkan kebaikan itu. Adakah orang itu yang mencegah anak kecil loncat dari pagar 10 meter tadi, kemudian kalau aku nggak apa-apa, kepala dulu juga nggak masalah, nggak ada yang begitu. Karena dia ini, kenapa dia mencegah anak kecil itu loncat dari pagar yang tinggi, ya toh? Itu karena dia merasa ini bahaya untuk diriku dan untuk saudaraku. Nah, paham tak? Nah, ini bahaya. Ini enggak sholat itu bahaya untuk diriku dan untuk saudara Islamku. Ini menguntungkan. Sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wabin, tasbih, tahajud, witir, untuk diriku dan untuk saudara Islamku yang kucintai. Nah, maka disampaikan seperti ini. Kalau orang itu cuek, SPD, enggak mikirkan orang lain, ya orang seperti itu tanda-tanda lemah imannya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Nah, kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman sehingga kalian saling cinta mencintai.
Nabi memberi satu solusi bagaimana supaya terjadi saling cinta mencintai, mesti bertemu dengan orang-orang iman. Bertemu, ucapkan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan bila mana kalian amalkan maka kalian akan saling cinta mencintai? Sebarkan salam.